Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini di tempat yang mulia ini, walaupun diguyur hujan yang sejak tadi pada asar telah turun, Allah mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan kajian Islam ilmiah yang kemudian akan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Atas nama BKM Masjid Al-Mubarak, kami mengaturkan jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa pada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada sore ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Kepala Desa Dusun Sawah, yang berikutnya sambutan dari perwakilan Yayasan An-Najah, kemudian kajian ilmiah yang akan diisi oleh Ustaz Septian Dion DLC. Oleh karena itu, kita akan menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang pertama akan dibacakan oleh Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah anak yang mengikuti halaqah di Masjid Al-Mubarak ini. Perlu diketahui bahwa di masjid ini sejak difungsikan telah digunakan untuk kegiatan belajar Al-Quran bapak-bapak, anak-anak, dan ada beberapa anak-anak dari warga sekitar yang juga belajar, dan kami harap ke depan bisa lebih banyak lagi halaqah yang dilaksanakan. Kepada Ananda Hudzaifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudzaifah. Saya akan membaca surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanahu wa syafatayn wa hadaynahun najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah kepada Nana Lutfah. Yang berikutnya pembacaan ayat surat Al-Quran yang akan dibacakan oleh dua santri boarding SMP TQ Salsabila. Sebagai informasi Pak Kades, di area ini kita ada SMP TQ dan ada yang tinggal di asrama sebanyak 27 anak. Mereka belajar Al-Quran dan insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan memulai SMA, Pak. Walaupun masih menginduk ke Madrasah Aliyah Baitul Ma'mur. Madrasah Aliyah Baitul Ma'mur. Jadi jasanya masih menginduk. Kepada santri nama Al-Maratus Solihah dan Cahaya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم
محفوظ كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama. Bismillahirrahmanirrahim. وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دخلت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sebelum dilanjutkan, jemaah mohon merapat ke depan sehingga kaum muslimin lain yang masih di luar bisa masuk ke dalam masjid. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Dusun Sawah. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati pimpinan Yayasan An-Najah beserta anggota, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Salsabila beserta para guru, yang saya hormati Ketua BKI beserta anggota Masjid Al-Mubarak Desa Dusun Sawah Dusun 2, yang saya hormati dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ustaz Pak Sofian Duendi LC, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas rahmat hidayah karunia beliau sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah dengan sehat kita dapat menghadiri majelis ilmu, yakni dalam acara kajian Islam yang insyaallah akan sebentar lagi kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini juga, dari Masjid Al-Mubarak, dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyaknya bersalawat dan dengan beliau kita mendapatkan syafaat Beliau yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mubarak
yang saya hormati dan yang saya banggakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Rasa puji dan syukur saya bisa berkumpul di majelis ilmu ini dalam rangka yang hari yang sangat berbahagia, yakni dalam bulan suci Ramadan kita bisa berkumpul, berbagi ilmu, bersilaturahmi dengan keluarga besar Masjid Al-Mubarak yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pondok Pesantren Salsabila, pimpinan Yayasan An-Najah DKM Al-Mubarak yang telah mengundang saya dalam rangka. Saya tidak menyangka acara seperti ini tadi, jadi mohon maaf saya tidak menyiapkan kata sambutan yang Bapak harapkan. Saya tidak menyangka acara seperti ini. Saya lihat hadir di sini orang-orang yang luar biasa, dari Jendang Labong, dari Polres Jendang Labong, Bapak pimpinan BKSDA. Alhamdulillah, majelis ilmu yang luar biasa pada sore hari ini. Insya Allah kita sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kalian atas dan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan insya Allah silaturahmi antara kita selalu dan akan tetap berjalan hingga masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu tamu-undangan majelis ilmu yang saya hormati, sekali lagi Bapak Ustaz, izin saya berdiri di belakang Bapak Ustaz, mohon maaf. Selaku pemerintah desa, insya Allah saya mengucapkan terima kasih yang terhingga. Insya Allah kehadiran majelis ilmu ini dapat menularkan kebaikan-kebaikan terutama di warga desa Dusun Sawah yang kita cintai ini. Insya Allah kemajuan-kemajuan di desa Dusun Sawah berkat dorongan bimbingan, dan insya Allah juga anak-anak desa Dusun Sawah saya akan mengajak untuk belajar apalagi yang disampaikan oleh ketua BKM tadi. Alhamdulillah mereka juga telah mengadakan kegiatan pengajian insya Allah akan saya umumkan di masjid. Mudah-mudahan anak-anak bisa bersawar dapat belajar dengan pendidikan di Masjid Al-Mubarak di desa Sumbuang yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian atas sambutan saya mewakili pemerintah desa Sumbuang. Mohon maaf apabila ada kehilapan kekurangan kami selaku pemerintah desa dalam melayani, dalam menghadiri acara di Masjid Al-Mubarak ini. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa yang telah memberikan sambutannya, dan kita juga berterima kasih kepada beliau yang telah mendukung berdirinya Masjid Al-Mubarak dan SMPTQ Salsabila. Kita mohon mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemimpin yang amanah di Dusun Sawah ini. Kita doakan semua. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya kita akan menginjak kepada acara yang utama, yaitu kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Septian Leon Diasi. Pada beliau falyatafadhal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah berkumpulnya kita pada sore hari ini menjelang berbuka dalam keadaan mendapatkan berkah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga salawat beriringan dengan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada sore menjelang berbuka puasa untuk menyampaikan petua-petua, pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Allah, juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah pada sore hari ini kita akan berbicara secara singkat tentang keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Kita akan sedikit berbicara tentang keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin pembahasan ini hanya secara garis besar saja, mengingat waktu kita yang begitu singkat. Yang pertama, sebelum kita memasuki keistimewaan apa yang ada pada bulan Ramadan, bahwasanya syariat di puasanya di bulan Ramadan secara khusus memiliki tiga tahapan. Sehingga puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Jadi puasa Ramadan ini telah melewati setidaknya tiga tahapan, baru dia dihukum pelaksanaannya wajib. Tahapan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, sebelum Ramadan ini diwajibkan berpuasa pada bulan ini, ijabu siyami Asyura. Tahapan yang pertama sebelum Ramadan ini diwajibkan kita untuk berpuasa adalah diwajibkannya terlebih dahulu puasa Asyura. Jadi sebelum puasa Ramadan ini ada, diwajibkan terlebih dahulu puasa Asyura yang ada pada bulan Muharram. Wa kana hadza ba'da al-hijrah. Puasa Asyura ini diwajibkan hukumnya pada saat itu setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Thumma ba'da dzalika nazalat hadhil ayah. Kemudian setelah itu baru turunlah ayat. Ya fanusikha wujubu siyami Asyura. Dihapuslah hukum wajibnya berpuasa Asyura karena turun ayat. Ya, pertama puasa Asyura wajib. Lalu turun ayat berikutnya yang menghapus hukum wajib tersebut. Wa baqiya shaumuhu 'alal istihbab. Tinggal sisa daripada hukum puasa Asyura tersebut menjadi sunnah. Sebelumnya wajib menjadi sunnah. Ini tahapan pertama terjadinya puasa, diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian tahapan yang kedua, fardiyatus siyam ma'at takhir bainas siyami wal it'am. Tahapan proses yang kedua, puasa di bulan Ramadan ini menjadi wajib. Sebelum dia menjadi wajib secara ainian, ya, maka diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan dengan sifatnya takhir. Diwajibnya berpuasa di bulan Ramadan tapi sifatnya takhir.
bisa memilih. Ya, wajib itu masih bisa memilih. Memilih apa? Fa in syaa'a shoma wa in syaa'a at'ama. Jika ia ingin berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh melaksanakan hal tersebut. Jika ia ingin memberikan makan ganti dari puasa ini, juga diperbolehkan. Ini namanya takhyir, pilihan. Ya, jadi pada saat itu setelah puasa Asyura ini dihapus hukum wajib menjadi sunnah, pindahlah tahapan berikutnya bahwa puasa bulan Ramadan ini wajib tapi sifatnya masih takhyir, pilihan. Boleh berpuasa, boleh kasih makan kepada orang miskin. Wah, aku tidak sanggup puasa lah, kasih makan ke orang miskin walaupun dia sehat. Ya, walaupun dia kondisi fisiknya fit dan seterusnya. Walaupun dia sanggup berpuasa tapi dia ingin memilih memberi makan kepada orang miskin, dia pun boleh melakukan hal tersebut. Ya, angkuli yaumin miskinan, setiap harinya dia harus mengganti puasa Ramadan tersebut dengan memberi makan kepada satu orang miskin. Walakin nasyam khairum minal it'am, akan tetapi tetap saja berlaku pada saat itu puasa jauh lebih utama daripada memberikan makan kepada orang miskin. Kalau ditanya mana yang lebih utama dua pilihan tersebut, puasa lebih utama daripada memberi makan kepada orang miskin tersebut. Ini didasari oleh dalil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia bisa membayar dengan fidyah. Dengan fidyah maksudnya di sini memberikan makan kepada satu orang miskin setiap hari daripada puasa Ramadan yang dia tidak sanggup melaksanakannya. Ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga, sehingga dia menjadi wajib ainian. Ya, tidak ada sifatnya takhir di situ. Ya, furida siyamu Ramadan ainiyan wa nusikhat takhir bainahu wa bainal it'am. Tahapan yang ketiga ini diwajibkannya secara total puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak ada pilihan lagi. Nyo sehat kok, boleh enggak memilih di tahapan yang ketiga? Pilihan untuk tidak berpuasa dengan mengganti memberi makan kepada orang miskin pada tahapan ketiga ini tidak lagi berlaku. Ya, puasanya itu secara total telah diwajibkan bagi mereka. Terlebih lagi mereka yang sanggup melaksanakannya. Antara memberi makan dengan berpuasa, hal ini tidak ada lagi pilihan bagi mereka di tahapan yang ketiga. Ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang sudah menyaksikan di negerinya hilal, pengumuman sudah masuknya bulan Ramadan dari Sya'ban pindah ke Ramadan, sudah dilihat olehnya hilal tersebut, sudah tanda masuknya bulan Ramadan, falyasum, berpuasalah segera di bulan tersebut. Di sini menunjukkan apa? Tidak ada pilihan memberikan makan kepada orang miskin, langsung puasa. Ya, dia wajibkan berpuasa secara totalitas, secara ainian daripada ibadah puasa yang ada di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah kita menyampaikan ada 3 tahapan sehingga puasa Ramadan ini menjadi wajib secara totalitas? Ya, maksud di sini kita ingin menyampaikan kepada kita semua al-hikmatu min dzalika at-tadarruj fi tatbiqi syariah. Ini hikmah kenapa ada tahapan jenjang wajibnya puasa ini. Ini hikmah yang pertama. Hikmahnya adalah bertahapnya di dalam penerapan syariat. Bertahap di dalam menerapkan syariat. Samo cak bayi baru lahir, jangan dikasih nasi apa? Nasi uduk. Ada tahapannya dulu, minum ASI dulu. Ketika naik lagi usianya ada tahapan berikutnya, kasih apa? Dikasih bubur. Kemudian setelahnya itu boleh dikasih nasi tapi yang lembut-lembut, jangan kasih cabai dulu. Ya, kalau cepat ego nyangkulnya. Ya kan? Semuanya itu ada tahapan-tahapan seperti itu. Ya, jadi tahapan di sini adalah
hikmah adanya penerapan puasa Ramadan secara totalitas diwajibkan secara utuh melalui beberapa proses, hukum itu berubah. Maksud di sini adalah at-tadarruj fi tatbiqi syariah, bertahapnya di dalam menerapkan hukum syariat, supaya tidak kaget orang. Ya, maka tidak mengapa ada sebagian teman kita yang dahulunya tidak pernah solat, mungkin mulai bertahap solat. Solatnya mungkin zuhur sama asar, maghrib belum. Mungkin tahapan dia seperti itu. Kita maklumi, kita berikan uzur kepada dia. Dan semoga Allah terus memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk dia melaksanakan solat 5 waktu secara utuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat saja. Alhasil anna siyam Ramadan furidu ala jami'il umam min Nuhin wa man ba'dahu. Pada kesimpulan 3 tahapan tadi yang ingin kita sampaikan juga kepada kita semua adalah kesimpulannya seperti ini. Puasa di bulan Ramadan itu pada dasarnya telah diwajibkan kepada seluruh umat. Ya, pada dasarnya puasa di bulan Ramadan ini telah diwajibkan kepada seluruh umat. Dari umatnya Nabi Nuh sampai umat-umat setelah Nabi Nuh. Kemudian syariat puasa bulan Ramadan ini ketemu lagi di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menetapkan secara totalitas puasa 1 bulan penuh tentu butuh tahapan terhadap umat Nabi Muhammad, terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita katakan bahwasanya puasa Ramadan ini pada dasarnya telah diwajibkan kepada seluruh umat. Min Nuhin wa man ba'dahu, dari semenjak Nabi Nuh sampai nabi-nabi setelahnya ada puasa di bulan Ramadannya. Menunjukkan usia puasa Ramadan ini usia yang cukup tua. Bahwa menunjukkan puasa Ramadan ini menjadi kebiasaan terbaik yang dilakukan dari umat-umat terbaik sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara kebiasaan terbaik yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad adalah berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kita sekarang ini telah meniti, telah mengikuti petunjuk-petunjuk terbaik, amalan-amalan terbaik yang sudah ditinggalkan oleh generasi-generasi yang sudah dijamin oleh Allah surga bagi mereka. Dengan apa salah satunya? Dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa Ramadan ini telah diwajibkan telah diwajibkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa Ramadan sudah ada sebelum kita. Apa fungsi yang mendasar kenapa terus diwajibkan Ramadan ini? Walaupun tahapan tadi sudah kita sampaikan. Pada dasarnya puasa Ramadan ini lebih dekat mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan apa? Kepastian dari Allah secara langsung bahwa puasa menjadikan kita hamba yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga fi syahri Ramadan yujma'u fihi afdalul awqat. Di dalam bulan Ramadan ini terkumpul waktu-waktu terbaik. Setidaknya Ramadan ini ada 29 hari, paling banyak 30 hari paling banyak, 31 dah ada bulan Hijriah. Ya, kalau bulan Masehi ada tanggal 31. Bahwasanya bulan Ramadan di dalamnya berkumpul waktu-waktu terbaik. Itu ada di bulan Ramadan. Berbicara nanti tentang siang hari yang ada di bulan Ramadan, ada keutamaan di situ. Berbicara tentang malam hari secara umum, ada di bulan Ramadan. Ingin kita perincikan lagi, ada enggak malam terbaik yang ada di bulan Ramadan? Ada juga di dalam bulan Ramadan. Berbicara bilangan hari terbaik, ada juga di dalam bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak katakan bahwasanya
bulan Ramadan adalah bulan terhimpun di dalamnya itu ragam macam kebaikan-kebaikan. Ya, kita akan singgung sedikit beberapa yang saya sampaikan barusan ini secara terperinci atau secara satu persatu. Yang pertama fi jami'i naharihi. Sekarang kita ingin berbicara tentang di keseluruhan siang hari bulan Ramadan. Berbicara tentang waktu secara keseluruhan yang ada pada siang hari di bulan Ramadan. Bahwa siang hari yang telah kita lewatkan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, di situ kita telah melewati, kita telah berputar dalam waktu-waktu terbaik di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam yang menerangkan bahwa siang hari bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu terbaik yang kita lewati sepanjang hari di bulan Ramadan. Kita tidak berbicara malam hari ini nih, keseluruhan siang harinya. Kenapa kita katakan demikian? Kita katakan demikian berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa orang itu pasti dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa 3 waktu tersebut, maka isi doa kita pasti dikabulkan. Minta ditenangkan hatinya, minta diberkahi hartanya, hidupnya dan seterusnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan keinginannya tersebut. Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Yang kedua, wa da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Maka jangan coba-coba menzalimi orang. Nantinya doa kelak, ya Allah sumbingkan mulutnya sumbing gitu kelak. Maka jangan coba-coba menzalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang bepergian jauh. Misalkan dari Curug ke Bengkulu dia berdoa di dalam mobilnya, ya Allah berkahilah anak dan istriku yang tinggal di rumah. Ya Allah berkahilah perjalananku ini. Ya Allah ampuni dosa ibu dan bapakku. Dalam kondisi safar seperti ini doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hadis ini yang kita inginkan adalah da'watus shaim. Di antara 3 macam doa yang diperkenankan tadi adalah doa orang yang berpuasa. Saya tanya dengan tema kita bahwa di antara waktu terbaik yang ada di bulan Ramadan sepanjang bulan Ramadan adalah yang ada pada siang hari. Pertanyaannya, orang puasa itu siang hari apa malam hari? Nah, siang hari berarti menunjukkan apa di sini? Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang berpuasa itu diijabah doanya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili memberikan keterangan makna da'watus shaim, berlakunya diijabahnya doa seorang hamba dalam kondisi berpuasa ini mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti tidak ada kaitannya ini dengan malam hari. Malam hari ada keutamaannya tersendiri. Siang hari ada juga keutamaan tersendiri. Ini ada di bulan apa para ikhwah? Ada di bulan Ramadan. Kita berbicara harinya. Sepanjang hari kita mendapatkan keutamaan, doa kita diijabah di siang harinya. Maka jangan sia-siakan untuk kita selalu berdoa, baik di dalam rumah kita, maupun dalam masjid kita, maupun di dalam sujud kita, dan tempat-tempat mustajab yang lainnya selama siang hari Ramadan kita lewatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menunjukkan yang lain bahwasanya ada waktu terbaik di siang hari pada bulan Ramadan itu berkaitan dengan hal yang lain, bahwa itu ada pada siang hari bulan Ramadan, sebagaimana doanya orang yang berpuasa itu diijabah pada saat dia sedang berpuasa. Di antaranya juga yang menerangkan tentang keutamaan siang hari di bulan Ramadan ini adalah tentang aroma mulut orang yang berpuasa.
Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala khulufu famis saim indallahi atyabu min rihil misk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aroma mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah, laisa indan nas, bukan di sisi manusia. Ya, di sisi Allah, aroma mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Kapan ini berlaku para ikhwan? Di siang hari bulan Ramadan. Kalau ingin cium aroma mulut itu kapan yang busuknya kita? Di siang hari. Tapi di sisi Allah itu bukan sesuatu yang jijik, sesuatu yang hina, tapi sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menakar tentang urusan agama jangan diakar dengan akal kita, tapi akar dengan apa? Timbangan yang sudah Allah tetapkan melalui firman dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Allah, aroma mulut orang yang berpuasa dianggap lebih wangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Ini didapati oleh seseorang kondisinya pada saat siang hari ketika menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam bulan Ramadan itu juga tidak hanya di siang hari secara keseluruhan, dia terdapat waktu-waktu terbaik di dalam bulan Ramadan. Bahkan di malam harinya pun juga memiliki waktu-waktu terbaik selama sepanjang bulan Ramadan. Ketahui para ikhwah, siang hari yang kita lewatkan pada bulan Ramadan tidak akan sia-sia, karena itu adalah hari-hari terbaik yang kita lewatkan tentunya dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan siang hari, malam hari. Malam hari, sepanjang malam hari di bulan Ramadan ada waktu-waktu terbaik sepanjang malam tersebut. Kenapa kita katakan sepanjang malam di bulan Ramadan adalah waktu-waktu spesial, waktu-waktu istimewa yang ada di sisi Allah yang sudah disediakan untuk kita semua? Alasannya adalah lillahi utaqa'u minan nar. Karena di setiap malam bulan Ramadan, mulai masuknya malam pertama di bulan Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang terbebas dari siksaan api neraka. Setiap malam bulan Ramadan para ikhwah, Allah sediakan ada hamba-hambanya yang siap dibebaskan dari api neraka. Kapan itu ada? Di setiap malam bulan Ramadan. Artinya apa? Di sini menunjukkan kepada kita semua, baik siang hari maupun malam hari, tidak ada yang sia-sia jika kita lewati itu semua penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika likulli lailatin. Allah itu memiliki hamba-hamba yang siap dibebaskan dari api neraka. Hal itu terjadi di setiap malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hamba yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Itu ada di bulan Ramadan di malam harinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah secara lebih khusus lagi ke dalam. Dari keseluruhan 29 hari atau 30 hari jumlah bilangan yang ada di bulan Ramadan tersebut, ada dikhususkan 10 malam terakhir dan 1 malam terakhir. Ya, atau yang kita kenal dengan apa? Al-Ashrul Awakhir wa fiha Lailatul Qadar. Dari 29 hari, 29 malam yang ada di bulan Ramadan, ada 10 hari terbaik dari seluruh bulan. Bulan Sya'ban ada enggak 10 terakhirnya? Ada. Ya, bulan apa lagi? Muharram ada enggak 10 terakhirnya? Ada. Tanggal 20, 21 kan ada semua di setiap bulan kan? Tapi yang terbaik, yang paling agung, yang paling mulia hanya ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jangan cari lagi di 10 malam terakhir di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan.
waktu terbaik. Ini lebih dikhususkan lagi. Artinya apa di sini wahai hamba-hamba Allah? Bahwasanya dari satu Ramadan yang kita lewatkan, maksudnya hari demi hari, malam demi malam, jangan sampai kendor ibadahnya. Ini sudah semakin seminggu kurang satu, kurang dua, kurang tiga, kurang satu baris, kurang dua baris, ujung-ujungnya tinggal imam dewean. Kenapa tahapan-tahapan ini disebutkan oleh Nabi SAW? Karena ingin memberitakan kepada kita semua bahwa kebaikan di bulan Ramadan itu semakin hari itu sebenarnya semakin besar ganjaran yang akan kita dapatkan. Buktinya apa? Dijanjikan kita untuk mendapatkan 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari 10 malam terakhir ini ada malam yang dikhususkan, yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh seluruh malam-malam yang ada, yaitu malam Lailatul Qadar. Jangan cari malam Lailatul Qadar di bulan Syawal, nanti tidak ketemu. Ya, yang banyak di bulan Syawal itu undangan. Banyak kita ketemu tuh. Ya kan? Jadi untuk mencari malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu adalah malam terbaik dari 12 bulan Hijriah yang ada. Muharram, Safar, Rajab dan seterusnya ke atas. Ya, punya malam masing-masing, tapi ada satu malam yang paling indah, paling baik. Ya, kenapa disebut dengan baik? Bahwasanya beribadah di dalamnya tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang sanggup beribadah 1000 bulan? Itu bisa kita lakukan hanya satu malam jika kita bersungguh-sungguh di malam 10 malam terakhir pada malam ganjil di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa dikasih waktu? Okey. Lewat 15 apa ya? Saya ada waktu kok. Ini menunjukkan para ikhwah sesuai dengan tema kita bahwa bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Baru berbicara tentang harinya kok. Ya, baru bicara tentang waktu yang ada. Belum yang kita katakan, kalau aku sedekah dengan 1 biji kurma kelak cak mano Pak Ustaz? Kalau aku solatnya rajin ke masjid di bulan Ramadan cak mano Pak Ustaz? Ya kan? Kalau aku tidur sepanjang hari di bulan Ramadan cak mano? Semuanya akan ada di situ. Tapi cukup itu memberikan motivasi bagi kita semua bahwasanya 1 bulan penuh akan kita lewati sepanjang bulan Ramadan, tidak ada sia-sianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siang hari kita mendapatkan keutamaan, di malam hari pun juga kita akan mendapatkan keutamaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir. Ya, saya ingin menukil perkataannya Al-Imam Al-Ghazali yang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya Imam Al-Ghazali, ya, ayyamul akhirah, hari-hari terakhir, detik-detik terakhirnya beliau, ya, sempat memeluk dan disibukkan dengan Sahih Bukhari. Karena memang sebelumnya, ya, beliau agak kurang mengkaji di ilmu hadis. Kemudian beliau gigi mengkaji ilmu hadis. Ada beberapa perkataan yang indah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata beliau seperti ini. Ini kita sampaikan pada saat ini, kita tidak ingin hari yang kita lewatkan, malam yang kita lewatkan sepanjang bulan Ramadan ini sia-sia. Maka saya akan bacakan ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali, "I'lam anna as-sawma 3 darajat." Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ya, orang yang berpuasa itu ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Yang kita kelak yang mana itu? Agar tidak sia-sia puasa yang akan kita lakukan. Yang pertama, shaumul umum. Puasa pada umumnya. Nanti kita akan jelaskan seperti apa puasa pada umumnya. Beragamalah pada seperti masyarakat umum. Macam mana bentuknya itu? Ya, shaumul umum. Ya, puasa secara umum, seperti orang banyak berpuasa seperti itu dia.
Kemudian wasaumul khusus. Ya, puasa secara khusus atau yang bisa dikembangkan bahasanya puasa yang sifatnya selektif. Ya, saya pun tidak tahu cak mana selektif itu. Ya, bapak-bapak insyaallah tahu ya tak? Ada istilahnya puasa selektif. Aidanya cak galak cak umum ego tengok dulu yang umum kok. Ya kan? Ada juga yang umum kok. Ya kan? Pokoknya kalau bunyi burung tektereu kelak boleh buka puasa tu. Belum tentu terbenam matahari karena sebab burung tektereu. Ini puasa pada umumnya misalkan seperti itu. Lebih selektif jadi poin yang kedua ini. Ada yang ketiga adalah wasaumu khususil khusus. Ya. Puasa efektif. Ya. Puasa efektif atau puasa elit. Ya. Elit kelasnya. Tidak sembarangan nih kok. Ya, puasa yang nomor 3 ini. Elit kelasnya. Ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi shaumul umum, puasa pada umumnya. Seperti apa orang itu dianggap puasa pada umumnya? Fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwa, yaitu menahan lapar pada perutnya, kemudian menahan kemaluannya untuk kebutuhan syahwatnya. Jadi apa yang diinginkan oleh perutnya tahan, tidak makan, tidak minum. Kemudian apa yang diinginkan kemaluannya punnya masih sanggup menahan hal tersebut kepada pasangannya, kepada istrinya. Artinya dia tahan tidak berhubungan suami istri ketika sangat berpuasa. Ini puasa pada umumnya. Ya, puasa tu tidak adanya makan, tidak adanya minum, tidak adanya berhubungan badan dengan pasangannya. Ini namanya puasa pada umumnya menurut Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian puasa yang kedua tadi kita kenal dengan apa? Shaumul khusus. Puasa selektif. Ya. Ada galaknya pada umumnya. Ada sedikit berbedalah daripada umumnya. Mungkin baru 1-2 dalil yang baru sampai ke dia. Yaitu kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijal wasairil jawari anil atham, yaitu menahan pendengaran. Menahan apa? Pendengaran. Menahan atau tidak melihat hal-hal yang berbau haram di situ. Ya, menahan pendengaran, menahan pandangan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota badannya untuk berbuat dosa. Yang pertama tadi dia berpuasa menahan lapar saja, tapi belum tentu menahan lisan. Duduk di sana ngomong tentang saudaranya, duduk di sana mendengar menguping tentang saudaranya. Di poin pertama belum tentu masuk kepada poin yang kedua. Dia berpuasa tapi masih berkata kotor, masih bisa mendengar adu domba orang, kata-kata yang bisa membuat orang itu terjadinya permusuhan, pertikaian antara satu dengan yang lain. Di poin yang kedua ini lebih selektif dia. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar menahan kemaluannya kepada hal yang bisa membuat rusak puasanya, tapi juga dia menahan pendengarannya, penglihatannya, kemudian lisannya dari semua yang bisa menimbulkan dosa. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa selektif ini agak hati-hati kita sedikit di dalam berbicara dan di dalam menguping. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, samma'una lil kadzib. Di antara orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar suka berbicara kotor, tapi suka mendengar perkataan dusta. Memang tidaknya ngomong, tapi senangnya dengar orang-orang itu berbicara tentang dosa. Orang
orang yang seperti ini walaupun dia tidak berbicara tapi dia juga ikut mendengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kalian itu sama seperti mereka. Jadi yang berbicara, yang mendengar ini sama hukumnya. Maka kalau di bulan Ramadan ini terlebih khusus, kalau ada kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan dosa, alangkah indahnya, alangkah mulianya, ya kita hindari hal tersebut, baik untuk membicarakannya ataupun mendengarkannya, karena hukumnya sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ini juga saya ingin menegaskan kepada kita, hati-hati kita di dalam poin yang kedua ini, di dalam sebab lisan dan pendengaran kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, al-mughtabu wal mustami' syarikani fil ithm, kama qala al-Iraqi. Ya, kata Nabi SAW, orang yang suka mengghiba berarti dia menggunakan lisannya pada saat berpuasa. Kemudian orang yang menjadi pendengar setia, ya, dari ghibah yang disampaikan tersebut, ya, syarikani fil ithm, keduanya itu saling bersekutu di dalam hal dosa. Maka ini bisa saja terjadi pada saat berpuasa. Memang benar kita tidak makan di siang hari, memang benar kita tidak makan dan minum di siang hari, tapi kita belum bisa menahan lisan dan pendengaran. Maka Jabir bin Abdullah mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Kaifa Nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antara nasihat beliau yang sangat mulia adalah, apabila kalian berpuasa, maka ikut sertakan pula puasa kuping kalian, ikut serta pula puasa lisan kalian, ikut serta pula puasa penglihatan kalian. Karena itu bisa mengikis ibadah yang begitu sempurna akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, puasa apa tadi? Puasa elit. Ya, ini rumah BTN. Nah, ternyata di BTN ini ada yang lebih elit daripada itu. Ya, khusus orang yang berpenghasilan sekian baru boleh buat rumah di situ. Karena ada di secara duniawi saja kan ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Apalagi antara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saumu khususil khusus, yaitu puasa khusus dari lebih daripada khusus tadi, maksudnya puasa orang elit tadi. Bagaimana puasanya orang elit? Yaitu saumul qalbi anil humamid daniyah wal afkari ad-dunyawiyah wa kafahu amma siwallahi bil kulliyati. Ya, kata para ulama, puasa elit ini adalah puasa hati dari keinginan, ya, banyak hal di bulan puasa. Ya, puasa hati dari keinginan banyak hal di bulan puasa. Apalagi di siang terik matahari yang begitu menyengat, lewat pasar tengah, mulai jam 3, jam 4, cobalah lihat. Ya, jangan berbicara martabak, cendolnya saja sudah ragam macam warnanya. Ya apa tidak? Kalau hatinya dia ikut sertakan berpuasa, tidak terlalu terlena dengan hal tersebut. Karena yang memang dia cari di puasa bulan Ramadan ini bukan untuk makan ini, makan itu, tapi yang dia cari memang ganjaran pahala, imanan wahtisa. Itu yang memang benar dia lakukan. Ya, bukan berarti saya tidak nyuruh jualan cendol, ya. Boleh. Maksudnya ada tingkatan posisi orang-orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berpuasa dari banyak keinginan, ya, yang terbetik dalam hatinya. Kemudian juga berpuasa dari pemikiran yang dalam hatinya tersebut ada dunia-dunia yang ia inginkan. Itu stop. Ini puasa tingkat tinggi, ini puasanya orang elit. Dan ini sulit para pedagang mendapatkannya. Karena di bulan Ramadan kapan lagi rezeki menumpuk? Ya, kalau tidak di bulan Ramadan. Alhamdulillah Pak Ustaz tahun ni kau. Apa yang alhamdulillah? Penghasilan kami lebih banyak daripada hari-hari biasa. Ya apa tidak? Ada yang terjadi seperti itu. Ya, bukan berarti tidak boleh mencari hal yang halal,
Tapi di sini kita lagi membahas tentang bagaimana kedudukan orang yang sedang berpuasa. Pastikan kita sedang berada di bulan Ramadan ini, apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita buru, apa yang sedang kita kejar. Pada dasarnya yang kita kejarkan adalah bagaimana hati ini dan seluruh anggota badan yang nampak ini dalam kondisi tunduk dan patuh menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan masih panjang sisa-sisa waktu Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari ini, bisa kita upayakan untuk berada pada tingkatan orang yang berpuasa dalam kondisi elit kualitas puasanya. Ya, bahwa bagaimana bukan hanya yang nampak ini saja yang berpuasa, bagaimana hati juga ini ikut berpuasa. Bahwa bukan dunia yang dia cari, bukan dunia yang terbetik dalam hatinya, tapi benar-benar bagaimana Allah jadikan seluruh jasadnya utaqa'u minan nar. Bagaimana Allah jadikan seluruh jasad zahir dan batinnya benar-benar terbebas dari siksaan api neraka. Itu ada kapan wahai hamba-hamba Allah? Ada di siang hari di bulan Ramadan, ada di malam hari di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, karena masih banyak dan bahkan sudah sangat banyak orang-orang yang tidak lagi mendapatkan kesempatan yang sama yang kita dapatkan pada saat dan kesempatan ini untuk berpuasa. Makanya sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, lau qila li ahli al-qubur, ya, seandainya bisa ditanya kepada orang yang sudah mati dalam kubur, apakah kalian semua masih ada punya keinginan angan-angan tertentu? Pasti orang yang sudah mati itu menjawab, ya tentu kami masih banyak memiliki angan-angan. Di antara angan-angan yang mereka inginkan adalah bagaimana bisa melewati hari-hari, malam-malam yang ada di bulan Ramadan untuk taat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesempatan itu telah tiada lagi. Dan ini sedang kita nikmati, sedang Allah berikan kepada kita semua. Amat sangat kufur kita jika tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Karena tahun depan belum tentu wajah yang sama nampak di majlis ini kembali. Ya, maka kesempatan yang besar, nikmat bisa beribadah yang cukup mulia ini Allah sengaja berikan kepada kita semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua hingga tuntas bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya puasa ini adalah amanah titipan secara langsung yang Allah berikan kepada kita. Saya katakan, puasa adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Semua kita ini mendapatkan amanah. Saya yang sedang berbicara ada amanah sendiri. Ya, Pak Kades ada amanah yang dititipkan kepadanya. Bapak kepolisian ada amanah yang Allah titipkan kepadanya. Secara umum kepada kita semua Allah titipkan amanah secara bersamaan, dan amanah itu sama kita bebankan sekarangnya ada di punggung kita masing-masing. Apa amanah tersebut? Berpuasa di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, disebutkan dalam kitab Al-Kharaid dan sanad ini hasan. Nabi SAW bersabda, innallaha ya'murukum an tu'addu. Ya, Nabi SAW memberikan komentar daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian agar kalian menjalani amanah yang sudah diberikan kepada orangnya. Ya. Kata Nabi SAW tentang ayat ini, inna sawma amanatun falyahfaz amanatahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya puasa ini juga amanah, maka hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar menjaga amanah ini. Jaga puasa ini dengan baik-baik. Apa yang menjadi perintah dalam bulan puasa, maksimalkan untuk bisa ditunaikan.
Apa yang menjadi batasan-batasan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam bulan puasa juga maksimal kita untuk berusaha meninggalkannya, sehingga amanah ini dapat kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, berbahagialah di bulan yang mulia ini. Gembiralah di bulan yang agung ini, karena kita telah mengikuti, telah mendapatkan 3 akhlak kenabian secara beruntun di dalam bulan yang mulia ini. Ada 3 akhlak kenabian yang sedang kita titi, yang sedang kita tauladani, wahai hamba-hamba Allah. Kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Jami', "Thalathun min akhlaqin nubuwah." Ada 3 akhlak kenabian. Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ada enggak di bulan Ramadan? Ada. Ini akhlak Nabi yang mulia, menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan yang namanya sahur. Jangan sampai sahur jam 2 malam. Kalau bisa lebih dekat lagi dengan waktu subuh, karena itu waktu terbaik kita sahur. Kalau jam 2 malam itu bukan sahur namanya, makan malam. Ya, kalau ingin mendapatkan akhlak kenabian ini, akhirkan sahurnya. Insya-Allah kenyangnya lebih lama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat salat. Allahu akbar. 3 ini bisa kita gapai tidak di dalam bulan Ramadan? Insya-Allah. Dan ini kita dapatkan akhlak kenabian ini di setiap hari, sepanjang hari selama itu bulan sepanjang itu bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik ini kepada kita semua hingga tuntas dengan apa yang kita cita-citakan. Jauh-jauh hari berdoa ingin bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang benar-benar Allah terimakan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah dan kurang, minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.